warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berdoa dulu yang sudah dibentuk oleh wali kelas, Mas Rusmanto, mungkin untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Pak Pri. Ya, Siapa Pak Pri? Ya teman-teman, mari pelajaran sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Cukup. Oke, ya bagus sekali ini berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, untuk absensi ini seperti biasa, walaupun tadi pembelajaran matematika sudah di absen, untuk materi PAI di absen lagi ya, walaupun tadi Pak Pri lupa. Untuk anak-anakku semua ini masuk semua ya, atau ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak Pri. Oke, untuk karena ini sekolah negeri, mungkin yang beragama lain yang tidak di sini karena tidak ikut pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, lanjut saja. Ini untuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mungkin kalian tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu apa ya? Ada yang tahu atau belum? Ini tentang Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Mas Arif, mungkin tahu nggak Al-Quran Sunnah itu apa? Al-Quran itu wahyu dari Allah, Pak. Oh ya, kalau Sunnah? Kalau Sunnah apa ya? Saya lupa, Pak. Oh ya, mungkin yang lain, mungkin Pak Almas, Mas Almas ini. Ya, Pak. Al-Quran itu apa dan Sunnah itu apa? Al-Quran itu pedomannya umat Islam, Pak. Oh ya, kalau Sunnah? Sunnah itu contoh-contoh yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Oke, kita ke sesuatu cerita analogi. Kalian ketika berjalan, nggak tahu tempat, mungkin kalian bertanya kepada orang yang ada di pinggir jalan. Atau mungkin kalian metode sekarang, kalian tidak tahu tentang apapun, mungkin kalian buka di Google. Bukan di Google atau buka browsing di hal apapun yang ada di internet. Nah, Al-Quran adalah bisa dianalogikan seperti itu. Jadi sebuah petunjuk dan apa yang akan membawa kita ke hal yang benar, ke hal yang bagus. Itu untuk Al-Quran. Sedangkan Sunnah adalah segala sesuatu itu sebagai sumber agama yang kedua setelah Al-Quran. Mungkin ke yang kedua yaitu kenapa kita harus belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini kita akan difokuskan ke surah An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Nanti kalian akan dapat membaca Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ayat 64 serta hukum tajwidnya, yaitu nanti fokus di hukum tajwid alif lam samsiyah dan alif lam komariyah. Nanti juga kalian dapat menghafal, juga kalian dapat dapat menjelaskan isi kandungan, kenapa nanti akan ada pembelajaran tentang Quran An-Nisa dan surat An-Nahl. Juga terakhir kalian nanti dapat membuat peta konsep definisi hadis. Terus alurnya nanti kalian seperti ini, yaitu membaca, mengartikan, menerapkan alif lam, terus hafalan, terus nanti kalian akan mendapat apa? Dapat memahami hadis dan dapat memahami isi kandungan. Itu untuk apa? Yang nanti kalian dapat dari apa yang dipelajari untuk materi kali ini. Namun sebelumnya, ini Pak Pri punya tayangan sedikit video, yang nanti supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara membaca
Quran, khususnya surat An-Nisa dan surat An-Nahl. An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Maaf Pak Samuel nggak dengar. Enggak kelihatan ya, enggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Ya. Mungkin ada masalah di video Pak Pri. Itu apa? Intinya tentang video membaca surat Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Itu dibaca oleh teman kamu sendiri yang kemarin juara 2 kabupaten di MAPSI Tartil ya. Oke. Untuk itu karena tadi video tidak support, artinya tidak kedengar suaranya, mungkin karena cara merekamnya kurang bagus. Coba kalian sekarang salah satu membaca tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Mungkin Mas Habibi ini bisa mewakili temannya untuk membaca surat An-Nisa ayat 59. Oh iya Pak Guru. Saya mulai ya Pak Guru. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Bagus sekali. Oh, ternyata ini mungkin dari SD sudah pernah mewakili SD-nya kemana-mana ya untuk mewakili lomba ya Mas Habibi ya? Ya, mungkin Pak. Kemarin juara di Harapan 3 Pak. Oh ya, wah bagus sekali, ini bisa memotivasi teman-teman yang lain. Sekarang mungkin ada Mbak Nini ini. Mbak Nini ikut kelas kita bukan ini? Mungkin ada. Ya. Oh ya. Ya, mungkin, Bapak. Ya, Mbak Nini bisa memberi contoh yang bacaan Quran surat An-Nahl ayat 64. Dibaca, Bapak? Ya, Bu. Ya, Mbak, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Bapak surat An-Nahl ayat 64. Oke anak-anakku semua, ini ada tugas dari Pak Pri, namun sebelumnya dibuat kelompok dulu supaya bisa lebih mudah. Mungkin ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti untuk kelompok 1 menulis hukum bacaan alif lam samsiah untuk 1, 2, 3. Untuk kelompok 4, 5, 6 di alif lam komariah. Mungkin pertemuan cukup di sini saja. Besok Pak Pri lanjut tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu bel sudah hampir bunyi dan mungkin kalian sudah menunggu ya, ini bel istirahat ya. Nanti setelah istirahat jangan pergi ke sana-sana karena nanti setelah ini ada pelajaran BK. Mungkin kalian tahu kalau BK kan sangat ditakuti. Itu bel sudah bunyi ya.
Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.